Hai semuanya, apa kabar? Sehat sukses bahagia selalu. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Bagikan channel ini dan berikan jempol Anda agar kami dapat lebih semangat lagi dalam memberikan Anda berbagai konten yang menarik dan bermanfaat. Dan kali ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi di pasar modal Indonesia hari ini, di hari pertama di perdagangan hari ini, Senin tanggal 19 Oktober 2020. Dan seperti apa yang kita prediksi dalam market outlook tadi pagi, bahwa IHSG hari ini akan berada dalam teritori hijau. Dan ternyata memang betul IHSG berada dalam teritori hijau dengan dibuka di 5.116,758 poin. Dan IHSG sendiri sempat turun menyentuh titik terendahnya di 5.090,777 dan sempat naik lagi di titik tertingginya sampai 5.128,652 dan akhirnya ditutup di 5.126,330 atau ada kenaikan 22,916 poin atau 0,45%. Tercatat 200 saham melemah dan 212 saham menguat dengan total transaksi senilai 6,596 triliun. Dan jumlah transaksi ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan di hari Jumat saat penutupan market. Dan investor asing kembali melaksanakan aksi jual bersihnya. Investor asing membukukan net foreign sale sebesar 394,37 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing, maka saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing adalah saham Bank Mandiri, di mana saham Bank Mandiri sendiri tercatat terdapat 166,5 miliar rupiah total transaksinya, dengan investor asing melaksanakan net foreign buy sebesar 63,7 miliar. Dan saham Bank Mandiri sendiri mengalami kenaikan 125 poin atau 2,24% ke 5.700. Di tempat kedua ada Astra International Tbk, net foreign buy 44 miliar, dan saham Astra International Indonesia sendiri naik 70 poin atau 1,42% ke Rp5.000. Kemudian di tempat ketiga ada Pakuwon Jati Tbk atau Pewon, net foreign buy 26,6 miliar, dan Pewon mengalami kenaikan 3,57% atau 14 poin ke 406. Dan yang terakhir adalah saham BBCA atau Bank Sentral Asia dengan net foreign buy sebesar 24,1 miliar, ada kenaikan 700 poin atau 2,43% ke 29.500. Dan saham Kalbe Farma net foreign buy 16,9 miliar dengan total transaksi 44 miliar rupiah, dan saham Kalbe Farma sendiri naik 20 poin atau 1,29% ke 1.570. Dan kalau kita berpindah ke daftar saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, maka juaranya adalah Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom atau TLKM dengan total transaksi 514,8 miliar, net foreign sale sebesar 284,8 miliar dan mengalami penurunan 40 poin atau 1,45% ke 2.710. Yang kedua ada saham Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI, total transaksi 314 miliar, net foreign sale 70,7 miliar, tapi Bank BRI tetap mengalami kenaikan 30 poin atau 0,92% ke 3.280. Di tempat ketiga ada Sarana Menara Nusantara Tbk atau TOWR, net foreign sale 58,6 miliar, dan sahamnya sendiri turun 20 poin atau 1,95% ke angka 1.005. Dan di tempat keempat ada Bumi Serpong Damai Tbk, total transaksinya meningkat cukup tajam hari ini 154,8 miliar dengan investor asing mencatatkan net foreign sale 18,6 miliar dan mengalami kenaikan yang paling besar 50 poin atau 6,29% ke 845. Jadi yang terbesar di antara jajaran saham-saham yang dibeli maupun dijual oleh investor asing. Kemudian yang terakhir adalah MNCN atau Menara Nusantara Citra Tbk, net foreign sale 10,8 miliar, mengalami penurunan 15 poin atau 1,86% ke 790. Kemudian kalau kita lihat kurs rupiah hari ini, rupiah diperdagangkan di 14.712
rupiah per $1 atau rupiah melemah 7 poin atau 0,05% terhadap US dollar. Sedangkan harga emas saat ini, bila kita lihat di pasar spot dunia, harga emas saat ini adalah 1.910 US dollar per troy ounce, atau kalau dirupiahkan adalah 903.433 rupiah. Dan kalau kita berpindah ke indeks di bursa regional Asia, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang menjadi juara kali ini dengan kenaikan 260,500 poin atau 1,11% ke 23.671,131. Di posisi kedua ada Hang Seng Index Hong Kong yang naik 155,471 poin atau 0,64% ke 24.542,260. Lalu Shanghai Composite Index menjadi satu-satunya yang berada dalam teritori merah, mengalami penurunan 23,690 poin atau 0,71% ke 3.312,670. Dan akhirnya Straits Times Index Singapura mengalami kenaikan 11,830 atau 0,47% ke 2.544,930 poin. Dan kita berpindah lagi sekarang ke bursa Eropa. Bursa Eropa saat ini sudah dibuka dan saat ini FTSE 100 Indeks London atau indeks dari negara Britania Inggris ini naik tipis 0,09% atau 5,45 poin ke 5.925,030 poin. Sementara Xetra DAX Frankfurt atau GDXI yang juga merupakan bursa dari negara Jerman mengalami kenaikan 0,29% atau 37,140 poin ke 12.946,330. Dan posisi dari DXY atau dolar indeks yang kembali mengalami pelemahan, ini melemah 0,140 atau 0,15% ke 93,540 akan membawa angin segar tentunya bagi bursa seluruh dunia. Dan ini terlihat dari pergerakan Dow Jones juga, di mana Dow Jones Index Future saat ini juga mengalami penguatan yang cukup lumayan 0,71% atau 202 poin ke 28.611. Dari data-data yang kita lihat dari market Eropa yang menguat tipis, market Amerika yang menguat cukup lumayan, dan dolar indeks yang kembali melemah, kami dapat memprediksi bahwa besok market Indonesia akan berada kembali di dalam teritori hijau sebesar 55%. Jadi IHSG akan berada di dalam teritori hijau 55%. Tapi kita masih menunggu bagaimana penutupan market Amerika dan market Eropa pada malam hari nanti. Oleh karena itu, saksikan market outlook kami di pagi hari untuk dapat memastikan kemana arah IHSG besok dan juga melihat apa yang terjadi di bursa komoditi. Karena kalau kita lihat tadi bursa komoditi tadi pagi, di mana saham nikel yang mengalami kenaikan paling banyak bersama batu bara, maka terlihat Antam dan Inco bergerak naik sesuai dengan bursa komoditi. Terima kasih banyak, tetap semangat, tetap sehat, dan selalu berusaha untuk meraih profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id.